Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Tema kajian pagi hari ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanpa syariah Islam mungkinkah terwujud? Ya. Saya sengaja banyak menjelaskan tentang syariah Islam karena ya itulah tujuan Nabi SAW diutus. Ya. Tujuan Nabi diutus kok kita nggak mau bahas ini, kan kualat kita. Ustadz Adi Hidayat pernah menjelaskan, sholat itu ya syariat Islam, puasa itu ya syariat Islam, ya. Haji syariat Islam, nikah syariat Islam, ya. Berdagang yang halal itu syariat Islam. Jadi bicara syariat Islam itu bukan hanya bicara potong tangan, ya. Bahkan seumur hidup kita tidak pernah terpikir, tidak pernah khawatir tangan kita dipotong karena kita nggak pernah berpikir mau nyuri, kan. Nah, jadi orang yang takut dengan potong tangan itu pasti pencuri. Orang yang takut dengan rajam itu pasti tukang zina. Orang yang takut dengan dicambuk, itu pasti orang zina, orang tukang mabuk. Kalau yang orang mukmin, ya, tidak pernah kepikir. Nah, jadi kenapa ketika kita bicara syariat Islam kok selalu diidentikan dengan mau merongrong negara, mau memecah belah NKRI. Nah, ini. Maka sekarang saya ganti temanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, bukan khilafah lagi, bukan. Mau khilafah, mau republik, mau kerajaan, mau emirat, mau kesultanan. Yang penting kan tujuannya. Ya kan? Tujuannya Indonesia ini apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat. Apa itu visi dan tujuan negara menurut Al-Quran? Nah, sebelumnya ketika kita mendapat undangan nih, undangan pernikahan, semoga menjadi keluarga yang samawa, ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu visi keluarga. Ya, hampir semua mengatakan begitu. Keluarga saya doakan agar menjadi sakinah, mawaddah dan ya. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Itu dua visi keluarga. Menurut Islam, keluarga yang sakinah, yang tenang, tentram, damai, mawaddah dilimpahi oleh kecintaan dan rahmah kasih sayang. Ya, itu. Sehingga rumahku menjadi surgaku. Surga di dunia, surga di akhirat. Nah, sudah itu visinya. Nah, sekarang visi keluarga ada. Masa visi negara nggak ada sih? Nah, apa itu visi negara dalam Al-Quran? Tujuan negara dalam Al-Quran itu apa? Ini. Dalam surah Saba ayat 15 dijelaskan. Ini negeri kalau hari ini mungkin Indonesia mungkin, ya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizqi washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi penduduk negeri Saba ada tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah
di tempat kediaman mereka. Jadi kalaulah hari ini Indonesia sesungguhnya bagi penduduk negeri Nusantara ada kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah. Ya, itu dinyanyikan oleh Kus Plus. Bukan lautan, hanya kolam susu. Ya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, itu. Ya. Saya, mungkin Bapak-Bapak juga pernah, sekitar 20 tahun yang lalu saya transit di Dubai. Karena transitnya lebih dari 12 jam, kita dikasih kesempatan untuk keluar dari bandara dan nginap di hotel airport. Nah pas saya keluar gambaran saya Dubai itu ya padang pasir gitu kan. Rupanya begitu masuk jalan protokolnya hijau semua. Hijau lebih indah daripada Jakarta. Saya lihat dari dekat rumputnya itu setiap 10 cm atau 20 cm ada keran air otomatis. Oh ya pantes. Jadi bawahnya itu mungkin ada kayak pot raksasa mungkin panjang gitu ya. Jadi itu rumput setiap sekian menit dibasahi air. Subhanallah. Ini di negeri kami gratis, tinggal taruh. Ya, di negeri kita gratis ini. Ya, di Dubai harus setiap sekian meter dikasih. Dan mahal itu. Nah, mahal. Nah, sementara kita ya, ada pokok singkong, lempar aja atau tanam aja sudah. 6 bulan jadi singkong. Sudah. Kita habis makan buah-buahan atau apa ya, kita buang ke tanah, mungkin 3 bulan sudah tumbuh. Nah, main badminton, koknya nyangkut di atap pas musim hujan, jadilah ada tumbuhan di situ. Ada sendal, sepatu anak-anak kelempar ke atas kan, lalu tuh ada tumbuhannya, ada rumputnya, nih Pak. Sementara di negeri sana itu harus dirawat betul. Ya. Nah, ada tanda kebesaran Allah bagi penduduk negeri Sabak ya, di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Rabb-mu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu ini adalah negeri yang baik, yang nyaman, yang indah, dan Rabb-mu adalah Rabb yang maha pengampun. Nah ini visi negeri kaum muslimin itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri ini adalah negeri yang indah, negeri yang nyaman, yang aman, yang damai, dan Allah sang pemilik negeri ini maha pengampun. Itu cita-cita setiap kaum mukminin ketika ingin membangun sebuah negara. Nah, dalam bahasa para negarawan, dalam bahasa para ulama yang juga negarawan, mereka menyebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial adil ya, secara hukum, secara ekonomi, hak-hak dan kewajibannya. Nah, begitu. Nah, tapi aslinya tujuan membentuk suatu negara bagi umat Islam, apapun bentuk negara itu, ya, ada kerajaan, ada emirat, ya, ada emirat Qatar, emirat Kuwait, emirat Arab, emirat Oman, itu emirat semua, Kesultanan Oman itu ya. Ada kerajaan Yordania, kerajaan Maroko. Ada Republik Indonesia, Republik Mesir, Republik juga banyak. Kemudian ada juga yang federal, Republik Federal tapi juga kerajaan Malaysia. Malaysia ini kan kepala pemerintahannya Perdana Menteri, kepala negaranya yang di Pertuan Agung. Nah itu kan federasi beberapa kesultanan, ada Kesultanan Terengganu, Kesultanan ada negeri Sabah dan sebagainya, ya. Kesultanan Kelantan, ya. Ini semua adalah bentuk-bentuk negara.
Nah, kita tidak membahas tentang bentuk ini, ya, bisa berdebat dalam masalah ini. Tapi kalau tujuannya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah ya, keamanan, kedamaian akan terwujud. Ya. Tafsir kalimat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sekaligus inilah visi negara. Negeri ini adalah negeri yang baik. Negeri ini adalah negeri yang nyaman, yang indah, yang damai. Ya. Gemah loh jinawi katanya kalau orang Jawa bilang, ya, damai sentosa. Ya. Dan Rabbmu adalah Rabb yang Maha Pengampun. Apa maksudnya? Kenapa kok kaitannya dengan ampunan? Kenapa enggak kaitannya dengan Rabbmu Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi Maha Pengampun? Nah, ini sangat penting untuk kita pahami. Negeri yang menerapkan syariat Islam itu negeri yang penuh dengan ampunan. Walaupun ibadahnya tidak seberapa, tapi ibadah terberat sebuah negeri adalah melaksanakan syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi satu negeri itu dianggap beribadah bareng-bareng. Karena apa? Sepakat menjadikan aturan Allah sebagai landasan. Ini. Maka kita lihat Brunei coba. Di Brunei itu, saya beberapa kali ke Brunei. Dan kita kan bebas visa. Cukup pakai paspor di stempel ya. Entry permit namanya, 15 hari. Itu pernah ada mobil yang mogok, ya tinggal aja sudah, tinggal pergi sudah. Sampai dibilang kalau ada pencuri hanya 2 kemungkinannya, orang Indonesia atau orang Filipina. Itu. Ini bukan guyonan, memang begitu kenyataannya. Jadi orang Brunei ini mau maksiat, nggak ada, susah di Brunei maksiat, tempat maksiat nggak ada, pub nggak ada, klub malam nggak ada, paling kafe biasa. Mereka kalau mau maksiat, Sabtu sore atau Sabtu siang keluar ke Miri, ya nunukan di Miri di di tempat yang terdekatnya itu Miri di Kota Kinabalu. Nah, nanti Minggu sore pulang. Jadi mereka maksiat keluar. Tahun baru mereka keluar dari Brunei karena nggak ada tempat-tempat maksiat. Di Brunei tahun baru itu saya pernah mengalami, di Brunei tahun baru itu ba'da asar sampai maghrib di masjid semua baca doa akhir tahun. Ya. Itu sudah menjadi tradisi. Makmur sekali. Semua masjid full AC gratis dari pemerintah. Ya. Itu muadzinnya 2 shift. Jadi muadzinnya 2 shift, muadzin shift pagi, zuhur sama shift siang, zuhur sama asar di adzan. Nah kalau shift malam, maghrib, isya, subuh. Nah, imamnya juga 2 minimal. Nah ini Masya Allah penghormatan terhadap umat Islam sangat luar biasa. Ya, di Brunei. Saya pernah waktu itu akhir tahun, kebetulan teman saya itu imam masjid di sana, minta tolong saya untuk berdoa akhir tahun. Saya doa mungkin 1/4 jam atau 20 menit, habis doa pada datang minta air. Minta air apa? Air obat. Ya, saya bacaan Al-Fatihah saya berikan. Karena doanya panjang gitu ya. Doanya panjang berarti orang alim gitu ya. Ya, minta. Ya. Mereka mazhab Syafi'i kayak kita. Kunut subuh ya. Bahkan pemerintah sangat menjamin. Nah, sampai hari ini aman. Ya. Karena berdasarkan syariat Islam, padahal belum semuanya loh. Belum ada potong tangan belum dan lain. Cuma Islam dijaga betul. Jadi di sana mazhab resminya mazhab Syafi'i. Ya, selain Syafi'i itu harus lapor sama pemerintah. Tujuannya baik untuk mengontrol supaya jangan terjadi gesekan yang kuat. Jadi kalau mau jadi imam tuh harus ada ujiannya, dites dulu, bisa baca tahlil enggak, bisa bahasa apa ini. Nah, ya.
Selanjutnya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan, sungguh penduduk negeri Sabak memiliki tanda-tanda menakjubkan yang menunjukkan kekuasaan Allah dan keadilan hukumnya pada negeri dan tempat tinggal mereka. Di sisi kanan dan kirinya terdapat kebun yang penuh pepohonan, rimbun dan berbuah lebat, dan berbagai tanaman yang mendapat pengairan dari bendungan Ma'rib. Sungguh beruntung mereka mendapatkan berbagai kenikmatan itu agar mereka bersyukur kepada Allah. Jadi ada tujuan. Bisa dibayangkan negeri diapit 2 kebun. Jadi bukan kota loh ya. Negeri, satu negara di Yaman, ini Sabak itu di Yaman, itu kiri kanannya kebun. Jadi orang dalam tafsir yang lain disebutkan, itu semua gratis. Jadi ibarat orang datang ke hutan aja, tinggal mengambil itu. Digambarkan begitu. Buah-buahannya enak, buah-buahan paling enak. Ya, kebun di kiri dan kanan. Itu Al-Quran yang menjelaskan. Mukjizat Allah. Karena namanya mukjizat, pasti sangat luar biasa. Contohnya di sini adalah seluruh negeri itu hanya ada tanaman-tanaman yang indah. Kalau bunga-bunga yang indah, nggak ada kutu, tidak ada hama, tidak ada wabah penyakit. Karena apa? Karena mereka beriman kepada Allah SWT, tunduk kepada Allah SWT, dipimpin oleh ratunya, Ratu Balqis atau Ratu Bilqis. Ya, jadi ini contoh, Allah telah contohkan. Tuh lihat, kalau kamu pengen negerimu subur makmur, ikuti Bilqis. Ikuti Bilqis dan rakyatnya. Ikuti Balqis dan rakyatnya. Nah, Al-Quran kan begitu menceritakan, ya, agar kalian ambil pelajaran. Nah, mengapa Allah ciptakan mukjizat? Jadi mukjizat itu ada yang membelah bulan, Nabi Muhammad, ada yang membelah laut, Nabi Musa. Nah, ini mukjizat buat negeri Sabak, seluruhnya adalah kebun di kiri dan kanan negeri. Bisa bayangkan, rumah saja kiri kanan kebun buah-buahan udah seneng. Itu satu negara. Ya, butuh cabai tinggal datang tuh di belakang banyak. Nggak beli. Jadi nggak beli. Saking banyak ya, tinggal ambil saja. Tinggal ambil. Disebutkan kalau orang bawa keranjang itu mau apa saja penuh untuk keranjang. Tanpa harus membayar sepeser pun. Saking berlimpahnya kenikmatan Allah melalui suburnya tanah. Ya, sungai-sungai mengalir dengan jernih dari bendungan Ma'rib. Bendungan yang berasal dari bendungan alami kemudian dibangun oleh Ratu Balqis. Ya. Tujuannya adalah agar mereka bersyukur. Nah ini loh, Indonesia dibikin segini suburnya, dibikin sebegitu kayanya, tujuannya untuk bersyukur, bukan untuk dihambur-hamburkan, bukan untuk dikorupsi. Ini bersyukurnya apa? Dengan melaksanakan perintah Allah, dengan menjauhi larangan Allah. Jadi kira-kira kita ini sudah on the track belum? Nah, tinggal tunggu aja saatnya. Sudah dikasih nikmatnya, diporskot dulu nikmatnya, lalu diingkari nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka para asatid, para kiai, para ustadz itu harus ngomong kayak begini. Kalau enggak, anak cucu kita yang nanti akan merasakan seperti negeri Sabak. Ya. Dengan gambaran alam yang begitu indah sampai disebut mukjizat. Ya, mukjizat itu kan sampai mata terbelalak, saking indahnya ya, saking hebatnya. Kalau kita ke puncak aja sudah merasa begitu indah, belum seberapanya puncak, masih bayar di sana. Nah, ini gratis tinggal ambil, Malang belum seberapa. Ya. Lalu selanjutnya, negeri yang kaya sumber daya alamnya, bebas dari penyakit dan permasalahan, nggak ada hama,
Jadi mereka nggak mikir lagi ini kalau ditanam itu aman nggak. Ditanam ya pasti tumbuh, pasti berbuah. Sudah. Nggak ada istilah kata kemudian cari siapkan pestisida, nggak ada. Ya. Bayangkan, apapun ditanam, tumbuh subur dan enak, organik. Sejahtera, memiliki pemandangan yang indah, tanah yang lapang dan subur, sungai-sungai yang membawa banyak kebaikan. Kaya akan pepohonan yang menghasilkan buah terbaik, dan Allah Maha Pengampun, mengampuni banyak dosa dan memberi pahala yang besar atas amal yang sedikit. Nah ini. Jadi bayarannya apa? Syukur. Bayarannya apa? Ibadah. Lalu dikasih ampunan. Ini gambaran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kira-kira Indonesia ini sebenarnya para ulama yang tergabung dalam kelompok 9 ini, tim 9 pasti tahu ayat ini kan. Mereka para penghafal Quran. Nah, ketika mereka founding father mendirikan negeri, tidak mungkin tidak ingat ayat ini. Ya. Maka mustahil mereka nggak tahu ayat ini. Pasti tahu. Ayat ini terkenal waktu dulu zaman MTQ. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pasti terlaksana. Masih ingat? Itu. Ingat dulu waktu ada MTQ kan? Musabaqah tilawatil Quran dan seterusnya itu kan. Itu. Terakhir baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur pasti terlaksana. Nah. Jadi tujuan kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya, saya yakin diambil dari ayat ini. Nah, tujuannya apa? Agar bersyukur. Nah, Nabi Muhammad SAW suatu hari, Aisyah radhiyallahu anha tertidur lebih awal. Kira-kira tengah malam beliau terbangun. Rupanya Rasulullah SAW tidak di sampingnya. Beliau cari, rupanya masih sholat. Masih qiyamul lail. Kemudian beliau tidur lagi. Kurang lebih tidur kemudian terjaga lagi kan mungkin ya sejam, 1,5, 2 jam ya. Rupanya Nabi masih sholat. Sampai dipegang terasa panas. Berarti mungkin Nabi sudah sholat malam 3 jam. Ya. Dari sejak Aisyah radhiyallahu anha tidur sampai dengan 2 kali terbangun. Nangis Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menjaminmu masuk surga? Kenapa kamu seperti ini ibadahnya? Kan sudah dijamin. Nah, jawaban Nabi ini, makna syukur. Afala akunu abdan syakura? Tidakkah kau mau? Ya, bila aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Jadi hamba yang bersyukurlah hamba yang banyak beribadah. Hamba yang bersyukurlah hamba yang banyak minta ampun sama Allah. Itu namanya bersyukur. Mensyukuri nikmat adalah dengan ibadah. Nah, mensyukuri nikmat negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah dengan menerapkan aturan Allah. Karena tujuan diturunkannya syariah Allah adalah agar negeri itu aman dan damai. Begitu. Bukan hanya keluarga saja. Nah, ketika syariat Islam boleh nggak diterapkan di dalam diri sendiri? Boleh. Keluarga boleh. RT nanti dulu. RT sudah nanti dulu. Baru RT sudah nanti dulu. Apalagi nanti RW. Wah, mikir-mikir kan ada yang Kristen. Loh, justru ketika ada orang non-Muslim di sebuah komunitas Islam wajib dijaga. Kata Nabi, man ada dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang non-muslim yang hidup di tengah kaum muslimin yang dilindungi, aku nanti yang akan menjadi pembelanya di hari kiamat. Kira-kira kalau kita disidang sama Allah, sedangkan yang lawan kita dibela sama Nabi, siapa yang menang? Kira-kira kita atau lawan kita? Walaupun dia orang kafir. Itu jaminan Nabi. Maka ya, kalau kalian mengatur negeri dengan syariat Islam, maka jangan zalimi orang-orang non-muslim yang tinggal di situ. Itu aturan. Nah, ini kan jaminan.
Ya, kalian tinggal di Indonesia dengan aman. Nah, begitu. Pemimpin harus menjamin. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi menguasai Palestina, Baitul Maqdis, itu ribuan orang Kristen keluar dari Palestina menuju Acre. Di Acre mereka dibunuh oleh orang Katolik. Karena mereka juga bermusuhan. Nah, akhirnya mereka balik lagi ke Palestina, dilindungi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kalau bapak-bapak ibu menonton film Kingdom of Heaven, ya, itu ada ucapan, percakapan antara pemimpin pasukan salib dengan Salahuddin. Pasukan salib mengatakan pimpinannya, ya, aku khawatir nanti kalau kamu masuk kota, kau akan bantai kami. Karena dulu kami membantai kalian. Ya, karena dulu kami membantai kalian. Apa jawaban Salahuddin? I'm not those men. I'm Salahuddin. I'm Salahuddin. Kalimat yang sangat luar biasa. Aku bukan seperti mereka. Aku Salahuddin. Nah, ternyata ucapan Salahuddin ini, ya, dan ucapan dari pemimpin salib ini juga terjadi ketika Ratu Saba dikirimi surat sama Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan kemudian bismillahirrahmanirrahim diminta untuk masuk Islam. Nah, Ratu Saba takut karena sudah mendengar bagaimana kekuasaan Sulaiman. Seluruh negeri dari ujung sampai ujung punya Sulaiman. Nah, maka dia kemudian mengatakan, innal muluka, dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya raja-raja apabila mereka memasuki satu negeri, afsadu, akan merusak negeri itu. Waja'alu, dan akan menjadikan aizzata ahliya adillah, akan menjadikan para pemimpinnya, orang-orang yang pembesarnya akan dihinakan. Nah, jadi dalam kamus orang kafir begitu, orang yang menang perang pasti akan menjarah, memperkosa, membunuh, begitu. Nah, kecuali orang beriman. Sulaiman tidak begitu. Maka kemudian Ratu Saba berencana untuk, ya oke, kita datang ke Sulaiman, kita mengaku kalah, kita bayar upeti. Jadi datang ke mana menghadap Sulaiman untuk bayar upeti. Ah, ini. Saya lanjutkan. Ada 3 di antara karunia Allah atas negeri Saba. Yang pertama, jika tiba musim dingin, cuacanya tidak terlalu dingin. Begitu juga jika tiba musim panas, cuacanya tidak terlalu panas. Ya. Jadi cuacanya yang ngikuti. Karena suburnya negeri sehingga musim dingin pun tidak terlalu dingin, musim panas tidak terlalu panas. Yang kedua, tidak pernah ada hama dan wabah penyakit. Ini ahli tafsir yang menyebutkan. Ya. Negeri yang tidak pernah ada penyakit, negeri yang tidak pernah ada hama. Jadi orangnya juga tidak ada penyakitnya, ya, alamnya juga tidak ada penyakit, apalagi bencana alam. Ya. Apalagi bencana alam, tidak, jauh, kutu aja nggak ada. Jadi itu serangga yang mematikan membuat mati tumbuhan nggak ada. Jadi kalau mau jual pestisida nggak laku di sana. Nah. Ya. Yang ketiga, kebun-kebun yang subur dan indah, panen 3 kali dalam setahun. Ya, sekarang ini kan, Masya Allah, banyak sekali buah-buahan yang luarnya itu kelihatan menarik, rupanya dalamnya, ya kayak begitulah. Sudah diawetkan dan lain sebagainya. Nah, ini ada banyak sekarang terjadi buah-buahan impor. Padahal negeri ini negeri yang sangat subur. Ya. Pisangnya impor dari Victoria, Australia. Kemudian duriannya impor dari Thailand. Apalagi. Ya, masuk. Makanya semuanya impor semuanya. Padahal untuk perjalanannya kan ya butuh waktu. Berarti nggak fresh. Nggak fresh. Kira-kira ini
Azab Allah enggak? Ini azab Allah. Jadi jangan disangka azab Allah itu hanya gunung meletus. Petani panen enggak laku itu azab Allah SWT. Keberkahan dicabut itu azab. Suatu hari ada seorang rahib Bani Israel. Rahib pendeta. Nabi SAW menyebutkan ini. Hadis sahih. Rahib ini berdoa kepada Allah. Allahumma asaitani walam tu'adzibni. Ya Allah, betapa banyak aku bermaksiat kepadamu, tapi engkau tidak pernah mengazabku. Lalu Allah perintahkan malaikat, kau temui rahib itu, sampaikan, sudah berapa lama kau tidak menikmati nikmatnya sholat malam? Sudah berapa lama kau tidak merasakan nikmatnya berdoa, beribadah? Sudah berapa lama kau tidak merasakan nikmatnya sedekah? Sudah berapa lama kau tidak merasakan nikmatnya istighfar? Itu semua azab. Nah, tanya diri kita. Sudah berapa lama kita nggak merasakan nikmatnya baca Al-Quran? Sudah berapa lama kita nggak merasakan nikmatnya keluarga? Sudah berapa lama kita tidak merasakan nikmatnya bangun malam? Sudah berapa lama kita tidak merasakan nikmatnya berlama-lama zikir? Itu azab. Azab yang tidak menyakitkan badan, tapi menyakitkan hati, pikiran, menyakitkan jiwa kita. Jiwa jadi kosong. Loh, jadi azab itu tidak pasti berupa musibah, badan sehat, tapi berat untuk jamaah. Musibah itu. Harta banyak, tapi pelit. Ini musibah. Coba. Harta banyak, tapi pelit itu musibah. Kenapa? Yang dikeluarkan itu yang dihitung sayang. Padahal zakat itu, kalau mau membuat orang gampang zakat, ya, coba diiris, timun, 4 iris, jejerkan. Ya. Lalu setiap 4 itu diiris jadi 10. Sehingga 4 potong timun jadi 40 iris, ya kan? Nah, ambil 1, nih zakatmu. Tuh, yang masih sisa. Karena zakat itu berapa? 1/40. Jadi kalau Bapak punya 40 iris, 40 pizza, yang 1 buat anak masak. Nah, dan 1 itu bukan buat orang lain, itu buat diri sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru nafsih. Barang siapa bersyukur, sesungguhnya ia mensyukuri buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Barang siapa yang pelit, sesungguhnya ia berlaku pelit buat dirinya. Coba lihat orang pelit itu, makan dihitung. Ya. Duit banyak makan dihitung. Ya. Sayang ini duitnya, akhirnya apa? Duitnya dia mati, duitnya tinggal buat anaknya. Anaknya foya-foya. Ya. Saya kembalikan lagi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan firman Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu adalah negeri yang baik, negeri yang nyaman. Sedang Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu adalah Rabb yang maha pengampun. Kurang apa coba? Negeri aman, nyaman, damai, sentosa, subur, dan kalian diampuni oleh Allah SWT. Udah hidup sejahtera, ibadah gampang, ampunan Allah melimpah. Coba. Negeri yang baik, diberikan karunia dan buah-buahan yang banyak. Tidak ada hama dan hewan perusak. Dilimpahi dengan ampunan Rabb yang maha pengampun. Allah yang maha pengampun. Dan Tuhanmu dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Artinya selama mereka bersyukur, mereka akan selalu diberikan ampunannya. Meskipun terkadang mereka beramal saleh diikuti dengan kekurangan, dengan melakukan maksiatan-kemaksiatan. Namun sejatinya Allah maha pengampun. Nah, kurang apa coba? Harta berlimpah, makanan melimpah, tumbuh-tumbuhan subur, lalu Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita, melipat gandakan ibadah kita. Nah, itulah sejahtera. Negeri yang sejahtera seperti itu. Sekarang ini kita lihat negeri ini, negeri yang
Ya, utangnya banyak. Ya, 10.000 triliun. Ya. 10.000 triliun itu 10.000 juta. 10.000 juta-juta. Nah, 10.000 juta-juta. Ya. Masya Allah. Ini luar biasa. Nah, azab Allah kepada orang yang tidak bisa bersyukur adalah matinya hati. Nggak punya kepekaan. Maka wajar kalau bantuan sosial diembat. Karena nggak punya hati. Nggak punya rasa kasihan. Dan serakah. Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang serakah itu kecuali kalau ia dapat satu gunung emas, ia akan pengen satu gunung lagi. Nggak ada puasnya. Coba. Dia yang bikin aturan mewajibkan tes PCR. Rupanya dia yang jualan PCR. Coba. Wajib beli di tempat saya. Kalau enggak dihukum. Emang negara dia. Ini fakta loh. Kalau di luar negeri sudah mundur ini. Ya. Tapi karena nggak punya spion, maka nggak bisa mundur. Ya. Kasih cermin deh, gitu ya. Jangan spion. Subhanallah, seperti ini bukan 1-2. Dia dipuja-puja sebagai pahlawan. Kenapa? Karena lingkungannya dibagi-bagi semua. Nah, sampai ke tingkat paling bawah. Ya. RT RW kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka betul-betul ini fakta di mana-mana. Orang ngurus pakai duit semua. Ya. Makanya kita hari ini memang subhanallah banyak sekali ibadah yang terasa berat karena memang dosa-dosanya itu di kiri kanan terus itu. Suap sogok di kiri kanan kita, ya. Riba di kiri kanan kita. Sehingga debu-debunya itu kena ke kita semua. Nah, kezaliman setiap hari kita lihat. Coba bayangkan, ya, berita tentang pemerkosaan sudah bukan lagi berita yang aneh. Masya Allah, di Malaysia, di Brunei ada pemerkosaan sebulan itu belum selesai. Sekarang di Indonesia, pagi ada berita, sore ganti lagi. Berita yang paling berganti cepat itu booster. Ya. Sementara kalau berita politik ya itu aja. Nah, berita kriminal pagi, siang, sore beda. Dan sangat menyedihkannya berita itu ditonton sambil makan. Makan siang kan, jam 12, nonton booster coba. Bayangkan kalau yang jadi korban itu ibumu, kira-kira kuat makan enggak kita? Ini tanda matinya hati. Sambil makan, nonton berita pemerkosaan. Coba bayangkan kalau itu adalah anakmu. Bisa enggak makan? Tapi karena hati sudah mati, santai aja. Nambah lagi. Ya. Sambil nonton. Berita perampokan, berita pemerkosaan, na'udzubillah. Itu hati orang Indonesia hari ini. Sebagian besar. Kenapa? Ya, ikan busuk dari kepalanya. Sejatinya di antara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita adalah karena kita banyak bersyukur kepada Allah. Jadi ampunan itu datang karena kesyukuran kita. Nah, kita sudah terlatih, ketabrak kakinya kesleo, alhamdulillah cuma kakinya yang kanan, yang kiri masih. Ya kan? Ya, akhirnya kanan kiri alhamdulillah tangannya masih selamat. Ya. Syukur terus kita insyaallah ya. Ya. Meskipun seorang hamba memiliki dosa-dosa karena kemaksiatan, tetapi Allah mengampuninya karena dia banyak bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan selama rasa syukurnya lebih besar dibandingkan dosa-dosanya. Jadi kalau rasa syukur kita ini lebih besar dibandingkan dosa kita, Allah ampuni kita. Nah kira-kira dengan nikmat yang begitu banyak seperti ini, banyakkan dosanya atau syukurnya orang Indonesia ini? Nah, maka tidak, musibah datang terus. Musibah datang terus. Ya. Ini fakta. Ya. Musibah belum berhenti, yang sana belum selesai, sana datang terus saja. Ya.
Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima." Ini rumusnya. Kalau kalian bersyukur tidak mungkin diazab. Kalau datang azab berarti kurang syukur. Pas enggak ini? Faktanya seperti itu. Allah tidak akan menurunkan azab kepadamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Kita bersyukur, Allah bersyukur. Syakir itu bersyukur, berterima kasih. Jadi Allah membalas terima kasih kita dengan terima kasih yang lebih tinggi. Wallahu syakirun alim. Allah Maha bersyukur, Maha mengetahui. Dalam surat At-Taghabun ayat terakhir disebutkan, ya. Itu. Wallahu syakirun alim, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Wallahu syakirun alim. Allah Maha bersyukur, Maha berterima kasih, Maha membalas kebaikan. Maha loh. Maha kaya, Maha pengasih, Maha berterima kasih. Jadi kesyukuran kita ini dalam bentuk ucapan alhamdulillah, dalam bentuk ucapan astagfirullah, ya, subhanallah, itu syukur. Dalam bentuk tindakan ibadah. Ya. Mensyukuri harta, berinfak, berzakat, sedekah. Mensyukuri tubuh dengan ibadah. Kesehatan dengan ibadah. Ya. Maka Allah akan ampuni, balas kesyukuran kita. Nah, bahkan Allah tidak akan mengadab sebuah keluarga. Allah tidak akan mendatangkan ujian, bencana kepada keluarga kalau mereka bersyukur. Dan orang yang beriman itu diberikan ujian pun bersyukur. Bersabar dan bersyukur. Ya, itu. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari kehidupan mukmin. Kata Nabi SAW, apabila diuji dengan cobaan, bersabar. Diberikan nikmat, bersyukur. Nah, sekilas tentang negeri Sabak. Ya. Negeri Sabak terletak di Yaman. Ini negeri Sabak ini. Nah, ini Syam. Ini kerajaannya Sulaiman. Ini kerajaannya Ratu Balkis. Kisah tentang negeri ini disebutkan dalam Al-Quran. Pada beberapa surah. Ada An-Naml juga. Bahkan dijadikan nama salah satu surah Al-Quran, yaitu surah Sabak. Saking indahnya negeri itu. Lalu dirubah menjadi negeri yang sangat buruk. Sehingga hari ini di Yaman ada namanya Hadramaut. Inti hadar, inti mut. Hadramaut, inti hadir, inti mut. Nah. Tahu maksudnya? Inti kalau datang ke situ mati kalau Pak. Hadramaut itu. Hadramaut ya. Orang bilang kayak gitu. Saking tandusnya. Maka orang Arab yang dari Yaman pindah-pindah. Ada yang ke Saudi, ada yang sampai Indonesia, dan lain sebagainya. Karena di negerinya tidak ada kehidupan. Saking tandusnya. Padahal dulu negeri yang paling indah, paling subur di alam ini. Maka peristiwa itu dijadikan sebagai pelajaran buat kita, dijadikan nama surah, namanya surah Sabak. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau buka Al-Quran tuh, ini Indonesia itu mirip-mirip Sabak. Mirip-mirip Sabak. Sampai disebut Zamrud Khatulistiwa. Coba. Paru-paru dunia itu di Indonesia. Saking banyaknya pepohonan di Indonesia. Sawah Lunto, saya pernah ke sana kaget. Rupanya di tengah hutannya. Di tengah hutan ada tambang batu bara. Coba. Apalagi di Papua nanti yang belum ke explore, yaitu uranium. Wah, sudah. Kalau uraniumnya sudah bisa diambil, nah, negeri Indonesia menjadi negeri yang sangat kaya raya. Nah, tapi rupanya negeri Indonesia ini pemimpinnya dulu matematikanya merah nilainya. Jadi hitung-hitungannya gini, bagi hasil itu 95% buat Amerika, 5% buat Indonesia gitu. Nah, karena matematikanya dulu. Nah.
Maka nggak kaya-kaya kita. Ya. Saya lanjutkan. Ini ayatnya. Berkata Sulaiman. Jadi kalau negeri ini atau manusia hari ini membanggakan teknologi, kami bisa sampai ke bulan. Sulaiman sudah punya teknologi yang lebih luar biasa. Saya bacakan ayatnya. Ketika itu Sulaiman mendengar dari burung hudhud. Wahai Raja, Ratu Bilqis sebentar lagi akan datang ke sini untuk mengaku kalah. Untuk tunduk di dalam kekuasaanmu. Mau bayar upeti. Bayar emas dan perak. Ya. Maka kemudian Sulaiman kumpulkan para pembesarnya, para pembantu-pembantunya dari jin dan manusia. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesarku, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya, singgasana Ratu Balqis, kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri, menyerah mereka. Tapi sebelum mereka sampai, tolong pindahkan singgasana Ratu Balqis. Kira-kira segede apa kalau singgasana Ratu yang segitu makmurnya? Ya katakanlah separuh masjid ini ya. Separuh masjid ini. Siapa yang bisa memindahkan? Coba kalau hari ini ngomong kayak gitu. Kira-kira jarak antara Syam dengan Yaman sekitar 2000 kilo. Ya, sekitar 2000 kilo. Berarti 2 kali Jakarta Surabaya bolak-balik. Ya, kalau kereta cepat jadi, ya, kalau jadi loh ya. Kalau soalnya gini, kereta cepat itu ya kalau jadi itu Jakarta Bandung, Jakarta Padalarang 45 menit. Nah, sampai Jakarta rupanya ibu kotanya udah pindah. Jadi lelucon tingkat tinggi ya. Lelucon yang harganya 114 triliun ini ya. Nah. Padahal Padalarang bukan Bandung. Nah, ya. Berkata Ifrit ada, kalau dulu ada istilah jin Ifrit. Nah, Ifrit itu cerdas. Jin yang paling cerdas. Jadi pembantunya Sulaiman itu jin yang paling cerdas dan manusia yang paling solih, paling cerdas. Nah, mari kita lihat ayat ini ya. Ifrit, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Berkatalah Ifrit yang cerdik dari golongan jin. Ifrit artinya yang cerdik. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Maksudnya sebelum rapat ini selesai. Jadi ya, nanti rapat selesai udah datang. Nah, 2 jam mungkin ya. Rapatnya 2 jam ya, karena banyak interupsi. Nah, rapat 2 jam katakanlah ya, berarti kalau 2000 km dibagi 2 jam, 1000 km per jam. Sama dengan kecepatan pesawat ya. Kira-kira bawanya gimana jin ini? Nah, digendong atau ditarik, nabrak gunung. Kira-kira sampai di tempat itu udah hancur kan? Nah, dan sebagainya. Belum lagi apakah jinnya datang, kemudian ngangkut, atau jinnya di situ kemudian pakai ditarik begitu. Kalau jinnya datang ke Sabak dulu berarti 4000 kilo. Ya, bolak-balik berarti 2000 km per jam kecepatan untuk membawa singgasana itu. Itu hitungan apa? Matematikanya aja gitu. Kira-kira hari ini ya, alat pengangkut apa yang bisa mengangkut barang sebesar rumah dengan kecepatan 2000 km per jam? Teknologi apa yang bisa menandingi? Nah, ya, bisa WA tapi foto doang. Bau aja nggak bisa. Wah, di foto ibu-ibu kan foto, alhamdulillah ya, eksperimen kuenya jadi. Nah, di foto kirimin. Yang datang itu fotonya doang. Coba baunya. Nggak bisa. Ya.
Fotonya aja, itu pun sudah termasuk modern hari ini ya. Nah, bayangkan hari itu, ya 6.000, 8.000 tahun yang lalu, ada teknologi memindahkan barang 2.000 km per jam. Itu ternyata belum hebat. Ya, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya. Ya, aku tidak akan menyalahi janji. Pasti nanti kamu datang, kamu selesai rapat, sehingga sana sudah datang. Jin. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Ada yang mengangkat tangan. Salah seorang yang ya, berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, seorang alim, seorang ulama, waliullah, ya. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Begitu selesai ngomong, langsung muncul. Ini Al-Quran, yang nggak percaya dosa. Ya. Oh, kafir, ya udah. Ayo mau apa? 4.000 kilometer. Nah pertanyaannya, itu ulama itu datang ke Sabak dulu baru ke Yaman, ke Syam, atau dari di depannya Sulaiman diem aja langsung datang? Nah, ini bukan malaikat loh, ini manusia. Ya, manusia. Para ulama mengatakan dia manusia. Ayat ini juga bermakna sepandai-pandainya jin lebih pandai manusia. Setaat-taatnya jin lebih taat manusia. Karena manusia terbaik. Bayangkan, ini pembantunya Sulaiman. Kira-kira Sulaiman kayak apa? Nah, jadi jangan sombong dengan teknologi hari ini. Belum ada teknologi yang mampu memindahkan sebuah benda, bukan ada benda yang nyata, real, dengan kecepatan ya 4.000 km per detik. Nah dari sini kira-kira percaya nggak dengan Isra Mi'raj? Nah, jadi ini manusia bisa memindahkan singgasana, katakanlah sebesar ini, sebesar meja ya. Meja sajalah, meja 2.000 km hanya dalam waktu sekedip mata. Sampai Sulaiman kagum, terkaget. Ya, maka Sulaiman mengatakan, maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Rabbku, hadza min fadli Rabbi. Suka ditulis di belakang mobil. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Tapi kita suka berhenti di situ. Sulaiman langsung tambahkan lagi, liyabluwani ashkuru am akfur, untuk mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Nah, jadi semua yang Allah berikan ini, harta, anak, cucu, istri, rumah, kendaraan, itu hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Allah untuk mengujiku, keluargaku, anakku, istriku, bersyukur atau kufur. Nah, tinggal pilihannya itu. Kalau bersyukur ditambah, kalau kufur akan diberikan azab. Azabnya tadi saya jelaskan, mungkin hatinya mati, mungkin jadi pelit, mungkin jadi serakah, mungkin jadi susah beribadah. Itu azabnya. Loh, ternyata sehat-sehat saja. Betul, Fir'aun itu nggak pernah sakit. Jadi kalau ada yang sombong dengan kesehatannya, Fir'aun nggak pernah sakit. Sekali sakit mati. Itu Fir'aun. Ya, Fir'aun itu gitu. Ya. Sekalinya sakit langsung mati. Gitu. Nah, jelas ini bahwa semua nikmat yang dikaruniakan itu tujuannya dua. Menguji kita. Liyabluwani, untuk mengujiku. Ashkuru, apakah aku bersyukur, am akfur, ataukah aku kufur. Ya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Oh, bukan untuk orang lain. Allah tuh nggak rugi, semua ingkar. Ya. Kita yang rugi. Dan barang siapa yang ingkar, maka sungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha mulia. Ya. Ini saya lanjutkan terus, silakan nanti dibuka. Sampai akhirnya ketika dia datang, dia kaget. Ya. Maaf, saya bacakan aja. Dia berkata,
Sulaiman berkata, rubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal atau dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya. Dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, serupa inikah singgasanamu? Ya. Jadi ketika sampai kaget, apa kayak gini? Ka'annahu huwa. Ya. Dia menjawab, seakan-akan singgasana itu singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi rupanya Balkis sudah tahu siapa yang dihadapi. Sulaiman. Ya. Sudah, saya percaya itu singgasana saya. Dan kami datang untuk menyerah. Jadi Ratu Bilqis datang untuk menyerah kepada Sulaiman. Karena sudah tahu kehebatan Sulaiman. Tapi belum mau masuk Islam. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah. Mencegahnya untuk melahirkan, menzahirkan keislamannya. Karena sungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang kafir. Jadi aslinya orang-orang itu takjub. Tapi karena hatinya tertutup sehingga tidak mau bersyukur, tidak mau beriman. Ya. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar. Teknologi hari ini belum ada ya. Istana yang lantainya itu kayak kaca. Ada tapi nggak sampai istana, paling cuman jembatan gitu ya. Ya. Ini istana. Nah, kira-kira bahannya dari apa, bikinnya dari apa? Nah, kalau jawabannya gampang. Kalau Al-Quran menjelaskan, ya, Sulaiman itu diberikan mukjizat bisa melelehkan besi tembaga. Kalau besi tembaga aja leleh, apalagi yang lain. Sudah. Jadi ya kayak main tanah liat aja. Dan itu bukan kemudian satu, enggak. Dulu pernah kita bahas tentang Ya'jud dan Ma'jud. Itu bukan Sulaiman, Dzulqarnain, tapi kekuasaannya mirip Sulaiman. Dari ujung negeri sampai ujung negeri, dari timur sampai barat. Dia bikin 2 gunung, ditutup pakai apa? Tembaga. Besinya dibakar 2 gunung. Bayangkan gunung yang paling dekat dengan di sini mana? Itu Ciremai sama apa gitu ya. Itu 2 gunung puncaknya digabungkan. Sampai hari ini belum bisa ada yang melubangi. Itu teknologi tahun 8.000 tahun yang lalu. Jadi jangan umat hari ini jangan sombong. Ya. Sudah ada teknologi yang lebih luar biasa. Ya. Sesungguhnya ia adalah istana licin. Ya. Dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana yang licin. Istana licin terbuat dari kaca. Nah, ini bukan hanya di Sleeping Beauty, Putri Cinderella. Ya. Ini nyata ini. Ya. Berkatalah Balqis setelah 2 kali dinampakkan betapa hebatnya orang yang di depannya, Balqis berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Jadi tidak mau mensyukuri nikmat Allah, tidak mau beriman kepada Allah, zalim. Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik mensekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Nah, itu. Dan kezaliman itu yang mendatangkan azab. Dan aku berserah diri kepada Sulaiman, bersama Sulaiman kepada Allah, Rabb semesta alam. Ini yang menunjukkan bahwa Sabak itu negeri muslim. Setelah ratunya ketemu dengan Sulaiman. Nah, di ujung ayat 44 disebutkan bahwa penguasa negeri Sabak yang bernama Ratu Balqis akhirnya beriman kepada Allah. Dan oleh karena keimanannya itu, kemudian Allah tambahkan kemakmuran, kesejahteraan, serta ampunan yang sangat luas kepadanya dan rakyatnya. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Ini keimanan seorang ratu itu akan diikuti oleh rakyatnya. Akan jadi contoh. Islam ini agama yang perlu keteladanan. Ya. Konsep Islam itu tidak seperti agama yang lain. Islam itu keteladanan. Pimpinannya dulu, kemudian bawahannya ngikut. Ya. Maka Sulaiman ajak Bilqis masuk Islam supaya rakyatnya masuk Islam. Kembali ke Sabak,
kembali dengan keimanan. Ya. Dengan berimannya Ratu Balqis, Allah tambahkan nikmat dan karunia-Nya atas negeri Saba, sehingga menjadi negeri yang sangat subur dan makmur, serta dilimpahi oleh keridhaan dan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Namun sepeninggal Ratu Bilqis, penduduk negeri Saba berubah ingkar kepada Allah. Mereka tinggalkan syariah Allah dan mereka langgar larangan-larangan Allah. Sehingga Allah datangkan azab dan bencana yang membinasakan mereka, serta kesengsaraan hidup yang memaksa mereka meninggalkan negeri yang dahulunya subur makmur tersebut. Hal ini disebutkan dalam lanjutan ayat 16 surah Saba sampai dengan ayat 19 berikut ini. Jadi waktunya lama, nggak cuma setahun 2 tahun. Begitu Ratu Bilqis meninggal, anaknya mulailah ya, mulai lama-lama ingkar. Akhirnya seluruh negeri ingkar kepada Allah. Jadi mungkin 100-200 tahun, mungkin 300 tahun, begitu. Prosesnya begitu. Jadi kita nggak bisa lihat Indonesia hari ini. Mungkin 300 tahun yang akan datang Indonesia nggak ada. Kalau tetap seperti ini. Ya. Enak sekali, ngutang, nggak mikirnya utang, kalau bahasa Indonesia. Utang nggak mikir bayarnya. Anak cucu yang bayar. Nah kalau 10.000 triliun, bunganya 10%, berarti bunganya 1.000 triliun. Untuk bayar bunganya sehari 3 triliun. Kira-kira pendapatan dari mana kalau sehari 3 triliun itu? Itu baru bayar bunga, belum pokoknya. Mau sampai kapan selesai? Nah, coba. Mau sampai kapan? Padahal orang yang punya utang itu, dia tidak akan masuk surga sebelum utangnya lunas. Mau kita kayak gitu? Kamu orang Indonesia ya? Belakangan surganya, coba. Kamu masih punya utang, coba. Subhanallah. Utang ugal-ugalan ini kan Masya Allah. Sekarang saya tanya, kira-kira orang bangun rumah pakai riba, berkah enggak? Nah, negeri dibangun dengan riba, berkah enggak? Nah, jalan rayanya pakai riba, keretanya pakai riba, ya, gedungnya pakai riba, bikin ibu kota baru pakai riba, semua pakai riba. Seluruh negeri diatur dengan riba. Dari mana datang rahmat karunia dari Allah? Hati mati semua akhirnya. Ini yang terjadi. Kira-kira 100 tahun yang akan datang, kalau ulama diem, ulama tidak mengingatkan, mau jadi apa? Oh ngomong kayak gini aja, banyak orang yang kemudian sudah was-was, nanti didatangi. Alhamdulillah kalau ada datang ke rumah, saya jelaskan sekalian. Ya, saya jelaskan sekalian. Ya. Ini fakta loh ya, kita sedang menuju ke sana, naudzubillah. Kita sedang menuju pada kehancuran negeri. Ya, lubang biawak. Ya. Ini ayatnya. Tetapi mereka berpaling dari syariah Allah. Setelah Balqis meninggal, pelan-pelan akhirnya meninggalkan syariat Allah. Maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sider. Jadi tanahnya menjadi tandus, tidak bisa ditumbuhi kecuali 2 tumbuhan ini. Sider dan asal. Buahnya pahit, nggak bisa dimakan. Ya, itu. Jadi yang lain, madu sider mahal, tapi kan bukan buah dari sider. Jadi karena nggak ada buahnya, itu ada madu sider namanya itu. Madu dari lebah yang hinggap di pohon sider. Itu. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Jadi kalau negeri ini nggak segera diperbaiki, mungkin nanti akan tinggal cerita. Dulu ada negeri bernama Indonesia, melimpah ruah kekayaan alamnya. Tapi mereka tidak bersyukur kepada Allah. Lalu datanglah bencana dan menjadi negeri yang paling tandus di dunia. Mau kayak begini? Ya. Ini Masya Allah, ngeri. Ya. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.
Jadi azab yang seperti itu tidak diberikan kecuali kepada yang sangat kafir. Berarti negeri Sabak yang dulu sangat beriman berubah menjadi sangat kafir. Nah, kira-kira Indonesia ini mungkin nggak seperti itu? Sangat mungkin. Belum pernah ada ayat tentang Indonesia. Al-Quran tidak pernah membahas tentang Indonesia, Nabi belum pernah membahas tentang Indonesia, sedangkan Sabak itu dijelaskan oleh Allah. Kenikmatan hidup dan kesuburannya adalah mukjizat dari Allah. Berarti sudah lebih dibandingkan Indonesia. Itu pun negeri yang paling beriman berubah menjadi negeri yang paling kafir. Jadi jangan merasa aman hari ini kita mayoritas Muslim. Di Sabak itu nggak ada orang kafir waktu itu. Seluruh Sabak adalah orang yang beriman. Nah, maka menjadi kewajiban kita untuk menjaga. Jangan sampai cepat-cepat Indonesia ini hancur. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkah kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan. Dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Ini dulu. Saking nikmatnya sampai perjalanan itu aman. 1000 kilo itu wanita berjalan sendirian gak akan dirampok. Karena apa? Perampoknya takut sama Allah, jadi gak ngerampok. Gak ada perampok gitu loh. Perampoknya sudah taubat. Nah, jalan jauh itu takutnya kan kalau gak hewan buas ya, perampok atau pemerkosa. Gak ada. Tidak ada tindak kejahatan. Sampai disebutkan aman dan damai. Perjalanan 1 bulan itu dijamin aman. Ya. Bayangkan, saya yang paling lama karena saya tinggal di Brunei, bukan tinggal, yang pernah di Brunei mungkin hampir sekitar 1,5 bulan di sana, 3 kali, bisa ngelihat, naruh sembarangan tuh nggak bakal hilang. Kita, handphone ketinggalan di masjid, cemas tadi. Kacamata, cemas, jangan-jangan diambil orang. Masjid loh. Harusnya kan aman di masjid. Ya, alhamdulillah kalau ditemukan sama takmir orang lain. Handphone ketinggalan di toilet masjid pun kita cemas. Ya. Tapi negeri itu tidak ada orang yang berniat mencuri karena beriman semuanya. Aman. Rumah nggak usah ditutup kunci pun nggak akan ada pencuri. Ini, ya. Di Indonesia, duit disimpan di bank aja bisa hilang. Kurang apa coba? Duit disimpan di bank bisa hilang gitu loh, coba. Kurang apa? Nah. Pencuri dicuri itu kan saking hebatnya. Ya. Kurang apa coba? Kalau sampai tukang nyuri kecurian itu Masya Allah, tukang nyuri sampai bisa kecurian. Ini negeri Indonesia seperti itu. Ya. Tukang tipu ditipu. Banyak kan kita lihat ya, tukang tipu tertipu. Masya Allah. Ini Indonesia. Ya. Kita ngetawain nasib kita ya. Maka mereka berkata, ya Rabb kami jauhkanlah jarak perjalanan kami. Ini saking ingkarnya. Ya. Dan mereka menzalimi diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut, tutur kata sampai hari kiamat nanti. Karena dijadikan sebagai surah Sabak. Dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Bayangkan kalimat ini keluar dari firman Allah. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kira-kira seperti apa? Allah yang Maha Perkasa menghancurkan sehancur-hancurnya. Pun masih seperti itu. Sehancur-hancurnya pun masih bisa sekarang dibuat tinggal. Walaupun tandus. Nah, Masya Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Jadi negeri Sabak adalah peringatan dari Allah buat kita. Maka mudah-mudahan ini sampai ke para penguasa. Bacalah surat Sabak. Lihatlah bagaimana Allah memberikan karunia kepada negeri Sabak. Tapi kemudian Allah hancurkan sehancur-hancurnya karena penduduknya tidak bisa bersyukur. Tidak mau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi Sabak itu sudah mengalami dua kondisi. Kondisi terbaik karena mereka melaksanakan syariat Allah, dan kondisi terburuk karena mereka ingkar kafir. Ya. Nah, Indonesia baru merasakan satu fase nikmat yang berlimpah. Mudah-mudahan jangan dibalik nikmatnya. Jadi azab yang pedih. Jaminan Allah, jika penduduk suatu negeri benar-benar beriman kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan karunia dan keberkahan atas mereka. Nah, gambaran kita, bagaimana mungkin negeri ini akan mendapatkan karunia sementara syariat Allah dilecehkan? Syariat Allah disebut pemecah belah, syariat Allah disebut sebagai kuno, tidak sudah ketinggalan zaman. Kira-kira ada orang nulis buku, seorang pimpinan, direktur nulis buku, lalu bawahannya bilang, buku jelek. Marah nggak? Marah nggak kira-kira? Dipecat langsung. Pak, maaf bukunya jelek. Nggak pakai maaf lagi. Pak, bukunya jelek. Langsung, pecat. Kira-kira gitu, sama nggak? Allah turunkan syariat, nggak cocok di sini. Nah. Kira-kira berani nggak kalau ada direktur bahwa Pak tolong aturan ini diterapkan di sini, Pak di sini nggak cocok, sudah kamu yang pergi. Nah, dan itu disampaikan kepada Allah, ya Allah aturanmu nggak cocok di Indonesia, nah, aturanmu nggak cocok di Indonesia, negeri ini hanya cocok dengan yang tidak aturanmu. Kira-kira Allah murka nggak? Allah masih tahan karena kita masih beristighfar. Allah masih tahan karena banyak orang umat Islam yang masih minta ampun. Bayangkan nanti ketika anak cucu kita. Ya, ini. Maka saya sampaikan seperti ini supaya apa? Wahai para penguasa, jangan mendolimi diri kalian. Jangan mendolimi kami dan anak cucu kami. Rahmat Allah sudah berlimpah, karunia berlimpah. Kok kalian seperti itu? Ya, ini. Janji Allah. Jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, iman itu apa? Percaya kepada Allah, Rasulullah. Percaya, tidak ada sedikit pun ragu. Kok malah bantah? Iman enggak? Iman kepada Al-Quran, maknanya apa? Melaksanakan Al-Quran, syariat Al-Quran, syariat Allah. Iman kepada Rasul, meneladani Rasul. Ya. Kemudian apa? Di sini bertakwa. Takwa itu apa? Melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Lah kok ini kebalikan? Negeri ini banyak menentang aturan Allah. Negeri ini banyak menantang Allah. Bahkan negeri ini menantang perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jelaskan di mana nantangnya. Ya. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallah wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah dari melaksanakan riba jika kalian benar-benar beriman. Ya. Jika engkau tidak lakukan itu, tidak tinggalkan riba, maka nyatakanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya. Nah kalau satu negara ini pakai riba, negara ini nantang perang sama Allah. Bayangkan, bisa selamat nggak kalau nantang perang sama Allah? Ini Masya Allah, sekarang masih ditahan, kenapa? Karena masih ada yang istighfar. Masih ada yang minta ampun sama Allah. Nah, wa maka Allah li'adzibum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allah liya'dzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah yu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Ya, kata Allah firman Allah SWT, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan engkau Muhammad ada di antara mereka, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka masih terus beristighfar. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah meninggalkan kepada kita dua pengaman dari azabnya. Yang satu sudah pergi, Rasulullah Muhammad SAW. Yang satu masih akan ada sampai hari kiamat, istighfar. Jadi banyak istighfar itu menunda datangnya azab. Coba kalau seluruh negeri ini tidak beristighfar, sudah dari kemarin ditenggelamkan Allah SWT.
Karena apa? Nantang perang sama Allah. Nah ini. Ya saya sampaikan karena memang begitu ayatnya. Ya. Nah, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, menolak ayat Al-Quran. Itu maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, ayat selanjutnya ini, apakah penduduk negeri itu merasa aman sambil main-main? Ini silakan dibaca nanti. Ya, saya lanjutkan karena ketika sebuah negeri menolak seruan Allah dan Rasulnya untuk menegakkan syariahnya, maka azab akan ditimpakan kepada seluruh penduduk negeri itu. Ini hati-hati kita. Maka saya sebagai orang yang dititipi ilmu meskipun sedikit harus menyampaikan. Berisiko. Makan itu resikonya kekenyangan. Nggak ada hidup yang nggak ada resiko. Makan, kebanyakan minum langsung pengen buang air. Nggak ada hidup yang nggak ada resiko. Yang pengen nggak ada resiko, mati sudah. Dan resikonya lebih besar. Mati pun ada resikonya. Nggak ada yang nggak beresiko. Maka menyampaikan sesuatu kebenaran itu resikonya memang tinggi. Tapi nggak apa-apa. Kita sampaikan agar apa? Nanti Allah, saya sudah sampaikan ya Allah. Ya. Sebuah negeri menolak syariat Islam. Nah, penolakannya sudah sering saya jelaskan dan para dai sudah pernah menjelaskan bagaimana negeri ini secara sistematis menolak syariat Islam dengan berbagai macam dalihnya. Dengan berbagai macam dalihnya. Dalih ini kalau bahasa Al-Quran adalah yukhadi'unallah wa huwa khadi'um. Mereka berusaha menipu Allah. Menipu kayak orang ada anak terlambat, ya, terlambat karena main game, terus bilang, "Kenapa terlambat?" "Oh, tadi ke masjid." Nah, nipu kan ini? Nah, tidak mau menerima syariat Allah dengan alasan, "Oh, nanti begini, nanti begini." Ini menipu Allah. Allah kok ditipu? Yukhadi'unallah. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah lembar kedua, ya, halaman kedua. Mereka berupaya menipu Allah padahal Allah yang menipu mereka. Ya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul SAW. Apabila Rasul menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, apa itu? Syariat Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehidupan. Al-Quran memberikan kehidupan, As-Sunnah memberikan kehidupan, ya. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sungguhnya kepadanya lah kamu dikumpulkan. Dan jagalah dirimu daripada azab yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi ya ini jawablah seruan Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Kalau kamu tidak melakukannya, hati-hati, jaga dirimu dari azab yang tidak pilih-pilih. Udah terasa kan sekarang? Ya, mau cari yang halal susah, mau kerja yang halal susah, harus nyuap, harus nyogok, ya kan? Jadi susah semua. Ya, dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat, darurat kok dikit kan ya. Akhirnya kan hidup kita begitu. Darurat terus. Sampai kapan? Di negeri kaum muslimin mayoritas kok suap sogok menjadi budaya. Malu sama orang Jepang. Lelang jabatan dan sebagainya kalau lelang jabatan ini dalam konteks baik ya. Maksudnya yang bayar lebih tinggi akan dapat. Itu sudah umum. Ya. Kecuali yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak naik-naik. Ya, sekolah, baru sekolahnya udah bayar. Baru sekolah. Ya. Jadi nggak tahu stan. Saya itu banyak jamaahnya di stan. Stan plat maksudnya. Tahu stan plat. Saya punya jamaah kajian dari stan semua. Rupanya stan plat ya. Sekolah sekarang bayar semua. Mau kerja bayar semua. Jadi rezekinya itu ada bau-bau syubhatnya paling tidak. Itu kalau syubhat. Kalau malah berlomba-lomba banyak-banyakan, ya haram sudah.
Masya Allah. Coba. Ini azab. Tapi bukan berbentuk gunung meletus. Azab. Ditawari maksiat tiap hari. Ya. Ibu saya pensiun. Rupanya Bank Bukopin sudah punya daftar. Didatangi. Saya temani ya. Bu, ini ibu sudah pensiun. Kalau ibu mau pinjam, bisa maksimal 300 juta. Bunganya kecil. Udah Pak, nggak usah terusin. Bapak pergi aja. Lu nggak apa? Nggak. Bapak menawarkan barang yang haram kepada saya. Oh, saya sampaikan begitu. Jangan tawari kami dengan barang yang haram. Karena riba. Terus dia nanya, Pak minta tolong ini nama-namanya di mana? Saya nggak tahu. Nggak tahu, ini dekat tetangga kampung mana? Ada Bu Wuryani, nggak tahu saya. Bukan urusan saya, sana. Ngajak dosa kok disenyumi. Bolak-balik kita ini. Ngajak dosa disenyumi coba. Maaf, saya nggak pakai maaf waktu itu. Ya, silakan pergi, silakan tinggalkan. Sebelum saya menjadi terang, saya tidak akan. Nah, berkali-kali di telepon, Bapak nasabah bank ini ya, kami menawarkan asuransi. Kalau nggak syariah haram. Kalau nggak syariah berarti kan haram kan? Nah, begitu. Kita terpaksa tergiur dengan itu karena apa? Kita tidak dilindungi dengan aturan Allah sehingga semua ditawari barang haram dengan senyum. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sujud syukur cair. Allahu Akbar. Malah memulai sebuah perbuatan haram dengan Bismillah dan mengakhiri dengan Alhamdulillah. Dan itu nggak sadar coba. Maaf harus saya sampaikan ini. Kredit motor di ACC, Alhamdulillah. Alhamdulillah sebentar lagi mau dosa coba. Masya Allah. Ini gara-gara apa? Dicabut keberkahan. Sehingga berbuat maksiat bilang Alhamdulillah. Hati mati. Masya Allah. Ngeri. Ngeri ini. Jadi bukan azabnya itu bukan gunung meletus. Bukan. Itu pun juga ada datang, tapi yang lebih berat lagi dimatikannya hati. Sehingga tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Ngeri negeri ini. Coba kalau nggak percaya tanyakan, berapa persen penduduk negeri ini yang motornya bayar cash? Yang mobilnya bayar cash, yang rumahnya bayar cash, mau bayar cash malah didenda. Coba. Mau tobat malah dipersulit itu. Coba. Masya Allah. Ini fakta loh. Ini baru satu sisi saja. Belum yang lain. Baru soal perbankan. Belum yang lain. Bayangkan. Ya. Nah, ini Masya Allah. Ini baru satu saja. Ya kita kuliti diri kita lah. Ya. Ini namanya tadabbur kayak begini. Kok saya kena? Saya juga kena. Semua juga kena. Kalau yang tidak kena dengan ayat Allah, hatinya mati. Sudah. Jadi saya tidak bermaksud nunjuk satu. Ya. Semua orang mungkin melakukan ini. Maka oleh Allah disebutkan, kalau kalian mau berhenti dan kesulitan, tunggu sampai kemudahan. Tapi intinya sudah punya hati, niat untuk bertaubat. Gitu. Ya. Bagaimana negeri ini akan aman, damai, dan sentosa, sedangkan para penguasanya setiap hari menantang perang terhadap Allah dan Rasulnya, dengan menghalalkan riba, membangun negeri dengan hutang ribawi, dan menarik pajak tinggi kepada penduduknya untuk mengembalikan hutang tersebut. Hutangnya riba, mengembalikannya dengan pajak rakyat. Padahal kaum muslimin sudah bayar zakat. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau menjatuhkan hukuman rajam kepada Ma'iz bin Malik, ya. Beliau mengatakan, laqad taballahu taubatan. Ya. Allah sudah mengampuni, memberikan ampunan kepada Ma'iz bin Malik, yang kalau ampunan ini diberikan kepada seluruh pemungut riba, pemungut pajak, seluruh pemungut pajak cukup. Jadi dosa memungut pajak itu seperti zina. Pajak yang diambil oleh
seseorang tanpa melaksanakan syarat Islam. Jadi syarat pemerintah boleh mengambil pajak kepada kaum muslimin adalah jika pemerintahannya diterapkan syariat Islam. Jika tidak, tidak ada hak untuk menarik pajak. Itu aturan fikih ini. Silakan dibuka. Maka ketika pemerintah mengambil pajak padahal kaum muslimin sudah bayar pajak, bayar zakat, ini adalah menzalimi kaum muslimin. Jadi utangnya pakai riba, mengembalikannya pakai menzalimi rakyatnya. Kira-kira jadi apa ini negeri? Maaf, saya siap untuk dikatakan orang bijak taat pajak. Itu sebenarnya jebakan. Pajak itu hanya boleh diambil apabila diterapkan syariat Islam. Karena yang ditarik pajak itu hanya orang kafir dhimmi, bayar jizyah. Orang sekarang ini kita muslim dhimmi. Orang muslim yang ditarik pajak juga masih wajib zakat. Maka pajak itu akan menjadi berkah. Kalau satu, orang yang sudah bayar zakat, bayar sedekah bisa dipotong pajaknya. Ya, ini di Jepang, di mana Eropa, Amerika begitu. Di Indonesia juga, tapi nggak tahu apakah bisa dilaksanakan atau enggak. Ya. Di Australia itu orang-orang Arab itu kalau suruh infak paling berani. Saya 10.000, saya 20.000. Kenapa? Setelah infak dapat tanda tangan dari petugasnya yang resmi, bawa ke petugas pajak, pajaknya sudah saya bayarkan ke masjid. Gitu. Dipotong. Jadi tidak ada double, tidak harus bayar pajak dan bayar zakat. Jadi zakatnya itu dihitung bayar pajak. Nah kayak gitu bagus. Nah, mudah-mudahan nanti begitu. Sehingga kita ini nggak bayar pajak ya bayar zakat ya bayar macam-macam. Nah, double gitu. Nah, jadi ini kezaliman. Saya tidak bahas lanjut ya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Maksudnya tinggalkan riba, tinggalkan praktek riba. Jika kamu orang-orang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan, tidak meninggalkan riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Kira-kira kalau masih melanjutkan ini nantang perang nggak? Nantang perang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, orang yang sudah sampai ayat ini tapi masih berat meninggalkan, itu artinya nantang perang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada azab riba. Kalau azab yang lain itu datang banjir, gunung meletus, tapi azab orang yang riba ditantang perang sama Allah. Langsung Allah yang mengazabnya. Perang sama saya. Kira-kira hancur nggak? Hancur. Nah, ini Al-Quran yang mengatakan itu. Jadi, kenapa kita menjadi tidak peka? Ya karena negeri ini diatur tidak dengan syariat Allah. Ya, Masya Allah, ini mengerikan sekali. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Ayat selanjutnya, apabila kamu dalam keadaan kesulitan, maka tunggu sampai mudah. Jadi Allah berikan taubat dulu, minta ampun dulu, kemudian, tapi masih ada sisanya, ya sudah. Pelan-pelan sampai kalian mampu. Masih diberi kelonggaran sama Allah gitu loh. Ya. Jam berapa ini? Orang 6:30. Ya. Para penguasa yang menolak syariat Allah, kelak akan menghadapi azab di hari kiamat. Kelak saat menghadapi azab di hari kiamat, mereka merengek-rengek minta dikembalikan ke dunia untuk memenuhi seruan para rasul dan mengajak kepada syariat Allah. Ini sudah dikasih bocorannya sama Allah. Ya, sudah dikasih bocorannya ini. Nah, nanti kalau antum semua baca pelan-pelan kan terasa, oh, orang yang paham dan dibukakan hati pasti akan langsung bertaubat. Ya. Dan janganlah sekali-kali, surat Ibrahim ayat 42, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai, Allah biarkan saja dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Zalim menolak syariat Allah SWT. Zalim mensekutukan Allah. Ya.
Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Saking terperanjatnya. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip dan hati mereka kosong. Di padang mahsyar ini. Gambaran orang yang menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menzalimi dirinya. Ya, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kafir. Dan orang munafik. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang ingkar, muslim tapi menolak aturan Allah, muslim tapi bermaksiat, ya, menzalimi dirinya, berbuat keji, ya, berzina, belum bertaubat. Kalau sudah taubat sudah selesai urusannya. Subhanallah. Allah itu, kalian pasti berbuat salah, cukup taubat, diampuni. Ya. Sejam sebelum mati taubat, bersih. Coba. Tapi jangan dipepetin ya kalau tahu matinya besok. Kan gitu. Ya. Taubat itu gampang. Minta ampun sama Allah, minta dimudahkan, kemudian pelan-pelan, nggak langsung. Homer itu dilarang dengan 3 tahapan. Karena Allah ingin tahu bahwa kamu itu salah, tapi proses untuk berbaik, kembali baik itu butuh waktu. Tak kasih waktu gitu loh. Ya. Dikasih waktu, nggak langsung kemudian tiba-tiba 0 tuh enggak. Pelan-pelan dulu. Ya. Ya. Pakai jilbab nggak langsung kemudian gede. Biasakan dulu pakai jilbab, keluar pakai jilbab. Lama-lama akan terbiasa, kan gitu. Ya, ya Rabb kami, beri tangguhlah kami. Kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruanmu dan akan mengikuti rasul-rasulmu. Seruan untuk menerapkan syariat Allah SWT. Ya sholat, ya zakat, ya puasa, begitu. Ya mengatur negeri dengan aturan Allah. Ya, meninggalkan larangan Allah. Kepada mereka dikatakan, ini dijawab oleh Allah langsung. Jadi di padang mahsyar itu, orang kafir, orang munafik, orang yang banyak maksiat, termasuk orang yang zalim, baik kepada diri sendiri maupun kepada umat yang banyak, mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi, Rabbi anzirni, ya Allah kembalikan aku dunia, ya. Kembalikan lagi ke dunia, a'malu salihan, aku akan beramal soleh, aku akan seru, akan penuhi panggilanmu, seruanmu, aku penuhi, aku jawab seruan para rasul. Allah menjawab, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa kamu sekali-kali kamu tidak akan binasa, nggak akan kalah, pasti menang terus, ya 60 periode. Semoga Indonesia semakin jaya. Sudah sana 10 periode sana. Habisin semua. Masya Allah. Sampai dibikin usaha bagaimana jangan diganti loh. Ya, ternyata ketika Presiden Soeharto itu sudah sampai 30 tahun dia ya, jatuh dengan sendirinya. Karena sesungguhnya kekuasaan yang zalim itu ditopang oleh para penipu. Ditopang oleh para pengecut. Ya, dikelilingi oleh para orang serakah. Begitu. Kekuasaan yang saleh dipenuhi oleh orang-orang bertakwa, yang siap berkorban. Betul nggak? Gitu. Coba lihat. Kalau nggak percaya, sikut-sikutan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau sangka mereka bersatu padahal hati mereka berpecah belah. Itu sudah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Telah nyata bagimu bagaimana kamu telah berbuat terhadap kami telah berbuat kepada mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Nah, perumpamaan Saba, perumpamaan kaum Ad, kaum Samud, perumpamaan Fir'aun, perumpamaan Namrud. Begitu banyak loh. Umat Islam hari ini itu penguasa yang zalim itu. Ya, ini rumus. Penguasa yang zalim tidak akan bisa tegak tanpa didukung oleh satu, Qarun. Qarun itu
para cukong. Ya. Bal'am, ulama penjilat. Nah, ya. Haman, ya, para pembantu yang korup. Jadi gitu. Ada Hamannya, ada Korunnya, ada Bal'amnya, ada Malak. Malak itu para pembesar-pembesar suku, para pembesar partai. Komplit toh. Coba baca waqalal mala'u atau al-malak. Al-malak itu adalah para pembesar yang selalu ngompori penguasanya ini. Ya, the history repeat itself. Ya. Sejarah itu selalu berulang kan? Ya, begitu. Kalau Fir'aun saja tidak bisa sendirian, apalagi yang di bawah Fir'aun. Dan sungguhnya mereka dahulu di dunia telah membuat makar, tipu daya, ya, yang besar. Padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Coba lihat ini, 14 abad yang lalu Al-Quran sudah bicara tentang gunung yang hancur karena ulah manusia. Kira Indonesia sudah mengalami enggak ini? Dan sesungguhnya makar mereka itu amat besar sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya. Hutan jadi gundul, ya, gunung jadi lembah. Betul? Freeport itu kan gunung jadi lembah. Ya, ada cerita, saya punya teman kajian yang kerja di Jasa Marga, yang ahli dalam membuat beton yang kuat. Pernah diundang datang ke sebuah gunung di Jawa Barat, dia masuk ke dalam itu rupanya di situ ada kota. Dia ditugaskan untuk bikin terowongan yang tahan gempa. Di Jawa loh, di Jawa Barat ada gunung, nah dia masuknya itu cuma bisa truk 2, tapi begitu masuk dalam ada terminalnya, ada kafenya, ada masjidnya, ada gerejanya. Nggak tahu mungkin gunung mana saya nggak, tapi di daerah Jawa Barat. Nah coba gunung sudah dibikin rumah gitu di dalamnya. Nah, saya nggak tahu di mana, tapi padahal mungkin saya nggak tahu, tapi itu adalah di Jawa Barat. Nah, udah cerita. Jadi jamaah kajian saya ini termasuk orang yang bertugas mengetes kualitas beton jalan raya di seluruh Indonesia. Nah, dia dimintai tolong untuk mengetes kemampuan beton untuk gunung itu untuk bikin terowongan. Ada cerita, subhanallah Ustadz, rupanya yang saya lihat gunung itu, saya masuk ke dalamnya. Nah, kira-kira kebayang nggak ya ini gunung itu bisa menjadi hilang, dan itu sudah terjadi di Papua. Zalim nggak kalau gunung emas itu hilang, rakyatnya masih pakai koteka. Walaupun dia orang non Muslim, tapi dia punya hak atas tanah itu. Siapa yang akan bertanggung jawab nanti di akhirat? Siapa yang akan menjawab seluruh tuntutan orang Papua ini? Kira-kira kuat nggak dia menjawab di hadapan Allah? Padahal Rasulullah bersabda, barang siapa yang menzalimi orang kafir dhimmi, aku yang akan membelanya. Nah, ini pembangunan yang tidak menggunakan asas tauhid, tidak punya adab. Gunungnya hilang, jadi lembah yang sangat dalam. Ya, orang Papua ditangkap karena ngambilin sisa-sisa pasir di kali. Amerika welcome ngambil tanpa diapa-apakan. Coba. Ini faktanya. Maka selagi masih seperti itu, Papua pengen merdeka terus. Oh, di depan mata kok. Emas segini berapa kira-kira? Nah, segini aja lah. Ya nggak dapat 100 juta kan? Nah, kira-kira kalau segunung itu berapa? Ya Allah, emas segunung, penduduknya masih pakai koteka. Adik saya pernah tinggal di Timika, itu bilang, kalau ada serombongan orang Papua datang itu, kira-kira 100 meter dia sudah tercium baunya. Karena mereka tinggal di hutan, jarang mandi. Ya. Nggak disiapkan fasilitas buat mereka. Ya. Coba
dikasih bantuan beras, mereka nggak makan beras. Ya. Nah, bikin jalan raya, Masya Allah, mobil nggak punya. Bikin jalan Trans Papua, mobil nggak punya. Maka wajar kalau mereka kemudian menuntut kemerdekaan. Karena apa? Dizolimi setelah bertahun-tahun di depan mata. Nah, kira-kira kalau kita diminta jadi saksi di depan Allah, kita bersaksi nggak bahwa pemerintah itu zalim kepada orang Papua? Walaupun mereka non-Muslim. Ini yang dimaksud dengan toleransi. Ya, membantu saudara yang dizalimi walaupun dia orang kafir. Itu yang namanya toleransi. Bukan kemudian ngucapin selamat Natal. Enggak ngucapin selamat Natal. Ngucapin selamat Natal tapi menzalimi lebih baik nggak usah ngucapin. Tapi berbuat adil. Nah, saya lanjutkan. Mengapa kita wajib menasihati para penguasa yang melanggar syariat Allah? Yang terakhir nih, bagian terakhir. Kenapa kok wajib? Ini. Yang pertama, agar bencana tidak merajalela dan merata. Ya, bagi yang mampu. Ya, sekarang ini semua bisa. Karena kayak gini kan di YouTube, orang bisa buka. Ya. Yang kedua, untuk menunda datangnya azab dan bencana dari Allah. Seakan-akan kita punya kemampuan menunda ya. Yang ketiga, agar mereka mendapatkan hidayah dan taat kepada Allah. Alhamdulillah, ini yang ketiga ini paling penting. Yang keempat, untuk kita jadikan alasan di hadapan Allah kelak. Ya Allah, aku sudah mengingatkan. Ya Allah, aku sudah minta ampun. Ya Allah, aku sudah memberikan penjelasan. Ya. Atasan kita, dimanapun, itu wujud cinta kita kepada dia, ingatkan kalau salah. Bukan diamkan. Keluarga kita, sampaikan. Dengan cara yang lemah lembut. Ya. Gitu. Barang siapa yang menyaksikan kemungkaran, wajib merubah dengan tangan. Kalau tidak mampu dengan lisan. Kalau tidak mampu dengan hati. Dan itu iman yang paling lemah. Berapa tahun iman kita lemah terus. Nah, ini memang berat. Ini adalah konsekuensi ilmu. Orang yang sudah tahu ilmu wajib menyampaikan. Nah, saya berat menyampaikan kayak begini. Karena mungkin banyak yang akan tersinggung. Mungkin banyak yang, tapi nggak apa-apa tersinggung. Rasulullah itu orang yang paling banyak nyinggung orang. Nah, nyinggung maksudnya nyindir ya, dengan sabda-sabdanya. Yang keempat, yang kelima maaf, agar diselamatkan dari azab Allah. Minimal selamat di akhirat. Di dunia nggak selamat karena bareng semua dapat bencana, tapi di akhirat selamat. Ini lima ini. Dasar hadisnya nanti bisa dibuka untuk ayat-ayatnya dan sebagainya, bisa minta filenya kepada DKM ya. Ini ketika datang azab seperti ini. Ada 3 kelompok. 1, melanggar larangan Allah. 2, melarang orang yang melanggar dan kemudian memisahkan diri. Yang ketiga, tidak melanggar tetapi memilih diam saja dan tidak melarang mereka yang melanggar. Ya. Mereka justru mengatakan kepada kelompok yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang keras. Jadi orang yang pertama melanggar, yang kedua tidak melanggar dan mengingatkan yang melanggar. Yang ketiga tidak melanggar tapi mendiamkan orang yang melanggar dan bahkan ngomong sama yang melarang, ngapain sih kamu repot-repot, udah biarin aja. Banyak nggak kayak gini? Banyak. Siapa yang selamat? Cuma yang kedua. Ya. Ini cuma yang kedua. Demikianlah dalam keseharian kita. Banyak sekali orang yang berkata seperti dalam ayat ini. Sudah biarkan saja itu. Itu kan urusan mereka. Nanti mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya di dunia dan di akhirat. Allah nanti akan menghancurkan mereka. Allah yang akan mengadab mereka. Maka orang-orang yang melakukan amal ma'ruf nahi mungkar menjawab, kami mengingatkan orang-orang bermaksiat dan mengajak mereka kepada kebaikan. Pertama, sebagai bentuk uzur, alasan nanti di hadapan Allah. Ya Allah, kami sudah sampaikan. Ya Allah, kami sudah memperingatkan. Jangan engkau mengadab kami. Karena kami sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang kedua, agar mereka bertakwa. Jadi punya 2 tujuan. Ya, kalau kita mengingatkan saudara kita, mengingatkan istri kita, mengingatkan anak kita, mengingatkan tetangga kita, itu yang pertama, nanti di akhirat nggak akan ditanya. Ketika ditanya, saya sudah ingatkan ya Allah, saya sudah nasihati ya Allah.
Yang kedua, tujuan kedua, mudah-mudahan mereka mau berubah, bertaubat. Nah gitu. Tetapi kalau tidak bermaksiat dan lihat orang bermaksiat diam saja, maka ketika mereka lupa apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang mencegah dan dari kemungkaran, dan kami mengadab orang-orang yang zalim dengan adab yang pedih. Jadi yang diselamatkan hanya yang mencegah, yang melaksanakan, yang melakukan kemaksiatan diadab, yang tidak melakukan tapi diam saja juga diadab. Makanya saya walaupun resiko tetap saya sampaikan, syariat Islam wajib ditetapkan di Indonesia apapun alasannya. Nah, caranya dengan damai, kan gitu ya. Kalau damai kan enak, damai. Seperti dulu para ulama juga dengan damai, gitu. Nah, seakan-akan kalau mau syariat Islam kan kayak mau ajak perang ya. Padahal kan enggak, syariat kafir aja bisa damai, apalagi syariat Islam. Ya, itu. Jadi kita bisa dengan seperti ini. Insya Allah kan bapak-bapak ibu semua paham toh, bahwa meninggalkan syariat Islam itu bencana gitu ya. Nah, adapun kita belum bisa ya pelan-pelan kan gitu. Tapi yang penting ada kesadaran dulu. Kalau presidennya ngomong kayak gitu kan seneng. Wahai kaum muslimin, kita semua wajib melaksanakan syariat Islam. Mari kita laksanakan yang bisa kita laksanakan dulu. Kan hati kita tenang, bukan malah syariat Islam itu memecah belah. Nah, jadi akhirnya apa? Umat menjadi galau, menjadi ribut. Ya. Apalagi ada Abu Janda, ada Masya Allah. Never make stupid people famous. Never make stupid people famous. Jangan pernah bikin orang bego terkenal. Ya. Jangan di replay, udah diamin aja. Kayak Denny Siregar, Abu Janda itu, nggak usah di share sudah. Never make stupid people famous. Jangan pernah membuat orang bego jadi terkenal. Nah, kita nge-share tuh dia tambah dapat duit banyak itu. Terima kasih, saya kembali ke pembawa acara. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.